Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nekatulin masih seputar update renovasi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Akan Mimin sampaikan melalui video kali ini tentang segala sesuatu hal mengenai renovasi Stadion Kanjuruhan. Jadi saksikan sampai selesai agar teman-teman mendapatkan informasi yang menarik dalam video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan ketika Mimin upload video mengenai update renovasi Stadion Kanjuruhan serta berita Arema FC. Stadion Kanjuruhan telah direnovasi sejak akhir 2023 lalu, memakan anggaran APBN sebesar 331,5 miliar dan dikerjakan oleh Kementerian PUPR, dan kali ini yang memenangkan tender sebagai pelaksana proyek renovasi adalah PT Waskita Karya bersama PT Abipraya Brantas. Keduanya melakukan KSO untuk sama-sama melakukan renovasi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Waskita Karya bersama Abipraya Brantas. Kemudian selaku konsultan yaitu ada Yotia Karya. Tentu saja sinergi dari ketiga BUMN ini bisa membuat Stadion Kanjuruhan yang sebelumnya tidak layak operasi karena berbagai macam hal di dalamnya yang membuat Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA memberikan asesmen untuk segera memperbaiki apa yang tidak bisa lolos untuk peninjauan FIFA sebagai stadion yang layak operasi dari segi fungsionalnya maupun dari segi keamanan. Hal inilah yang merujuk pemerintah melakukan renovasi Stadion Kanjuruhan pada akhir 2023 lalu. Sedangkan proses renovasi sendiri dari pembongkaran kios pedagang yang menempel di luar dinding Stadion Kanjuruhan yang lama hingga dipindahkan ke tempat sementara, kemudian berbagai macam proses renovasi pun telah dilakukan, mulai dari pengerukan lapangan utama, penimbunan kembali, penanaman rumput, serta melakukan rekonstruksi terhadap bangunan utama Stadion Kanjuruhan. Setelah dibongkar kios pedagang yang ada di luar, kemudian dikuatkanlah grounding dari Stadion Kanjuruhan ini dengan betonisasi menggunakan besi dan nantinya akan dicor jadi menggunakan beton bertulang. Hal ini sejatinya menguatkan struktur dari bawah kemudian menuju ke sisi dari penguat bangunan induk dari Stadion Kanjuruhan yaitu berupa pilar dan balok gantung. Ini juga sudah diperbesar oleh PT Waskita Karya. Dengan konstruksi ini nantinya Stadion Kanjuruhan akan lebih kokoh dalam menampung beban penonton yang ada di atas tribun tentunya. Selain daripada itu, pemasangan single seat tanpa rangka pun telah dilakukan oleh PT Waskita Karya. Hal ini menuju kepada apa yang disebut dengan standarisasi internasional, di mana stadion harusnya memiliki single seat untuk lebih menjaga keamanan dan kenyamanan dalam stadion sendiri, entah itu sebagai supporter pertandingan sepak bola ataupun yang lain. Tentu saja hal ini diikuti dengan kualitas dari kursi single seat sendiri yang memang khusus untuk outdoor, jadi terkena panas dan hujan memang sudah kapasitasnya dan memiliki jangka waktu tertentu sehingga tidak perlu diragukan lagi kualitasnya ketika takut kena hujan dan panas.
Karena memang bahan yang digunakan itu adalah untuk outdoor. Dan lagi ada pembongkaran dan pemasangan kembali atap tribun VIP dan VVIP yang baru nanti menggunakan sistem ball joint untuk rangkanya, jadi bisa dibongkar pasang. Dan kenapa itu nanti akan dijelaskan pada video khusus berlangganan di channel ini, mulai Rp20.000 per bulan untuk opsi yang bronze. Jadi silakan teman-teman klik di gabung, kemudian lakukan registrasi untuk mendapatkan layanan video terbatas mengenai apa saja, terutama update renovasi Stadion Kanjuruhan dan berita Arema FC tentunya. Kemudian teman-teman bisa request video, mau dibuatkan video apa, nanti akan Mimin lakukan pembuatan video dan diupload di langganan channel. Cukup Rp20.000 setiap bulannya, teman-teman bisa mendapatkan video eksklusif tentang semua hal yang berada di Malang beserta lengkap pembahasan di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar video saja, di situ ada wacana edukasi yang akan Mimin sampaikan terkait apapun, jika itu video request dari teman-teman semua yang telah bergabung di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Yang ingin gabung jangan ragu untuk gabung, dapatkan kelebihannya nanti akan ketahuan ketika teman-teman sudah bergabung dan mendapatkan benefit yang menarik dari channel ini. Terima kasih. Lanjut, kita akan teruskan mengenai bahasan update renovasi Stadion Kanjuruhan. Setelah dari rangka atap yang saat ini sedang dikerjakan, dimulai dari pondasi dulu. Dari bawah ini akan menjulang tinggi berupa balok besi. Nantinya ini penyangganya tetap menggunakan beton bertulang. Jadi hanya konstruksi atap yang menggunakan sambungan ball joint nantinya. Kemudian kita merambah ke dalam lapangan sendiri. Dari arena atletik pun juga sudah sedemikian tertata rapi. Kemudian rumput yang ditanam juga sudah bagus, tinggal bagaimana nanti maintenance-nya dilakukan oleh yang berpengalaman di bidangnya tentunya. Kemudian untuk sanitasi air bersih sudah terpasang dan air kotornya juga sudah mulai dipasang. Ada sistem IPAL atau septic tank komunal dan pengolahan limbah air kotor yang nantinya digunakan disterilisasi di sini dan bisa keluarnya bisa steril seperti itu. Kemudian untuk instalasi listriknya juga sudah mulai dikerjakan. Lampu dan tiang lampu yang berada di dalam sudah berpindah keluar, terpasang rapi di 4 penjuru mata angin mengelilingi Stadion Utama Kanjuruhan. Mengenai tinggi, ini sedikit berbeda karena elevasi dari yang lama ke yang baru ini berjenjang, berjarak sekitar 10-20 meter teman-teman. Bisa disaksikan kenapa setinggi ini, nanti akan dibahas di video selanjutnya, atau teman-teman bisa saksikan di video-video Mimin yang lama, dijelaskan mengapa tiang yang baru ini lebih tinggi daripada tiang yang lama. Dan kemudian nanti akan ada room control untuk VAR, yaitu video assistant referee, yang terpasang di lantai 3 dekat dengan tribun VVIP yang ada di atas pintu utama Stadion Kanjuruhan, atau lebih tepatnya berada di bagian barat. Nantinya di kompleks Stadion Kanjuruhan sendiri akan dilakukan juga revitalisasi untuk cabang olahraga yang lain, seperti ada tempat futsal yang sekarang sudah jadi dan baru saja digunakan untuk event nasional yang ada di Stadion Kanjuruhan. Juga ada untuk sepatu roda yang berada di depan, kolam renang di belakang, tempat voli ada di sebelah barat, dan masih banyak lagi yang belum Mimin sebutkan dalam video ini karena memang masih menunggu tempat untuk relokasi yang baru.
Nah, yang paling baru ini ada lintasan untuk balap motor sprint jarak pendek 400 meter yang akan dibangun di sebelah timur dari Stadion Kanjuruhan, memanjang dari utara ke selatan, menunggu pembebasan lahan yang ada, yaitu sekitar 2 hektar yang akan ditambah untuk penambahan luas dari kompleks Stadion Kanjuruhan sendiri. Yang ini nantinya akan memakan dana APBD dari Kabupaten Malang. Jadi nanti jika memang akan jadi, Stadion Kanjuruhan ini selain bertaraf internasional, akan menjadi sport center bagi warga Malang Raya. Apapun olahraganya, silakan menuju ke Stadion Kanjuruhan. Nanti akan ada di sini difasilitasi dengan berbagai macam sarana dan prasarana yang disediakan. Jadi nantinya Kanjuruhan ini sebagai barometer venue olahraga yang ada di Malang Raya. Tentu saja hal ini bisa menimbulkan rasa optimisme dan percaya diri bagi semua atlet yang ada di Malang Raya untuk mengapresiasi dan diberikan tempat untuk berlatih yang nantinya diupayakan bisa mendulang medali atau juara di berbagai macam event nasional dan internasional. Semoga saja pendapatan dari Stadion Kanjuruhan ini juga berimbas kepada UMKM yang berada di sekitaran Stadion Kanjuruhan, karena ekonomi mereka yang sempat lesu sejak tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu harus dipulihkan saat ini. Nah, ini tugas dari Desperindak dan yang berkepentingan yang ada di Kabupaten Malang untuk membina UMKM sehingga bisa bersaing dan bisa mendapatkan sesuatu hal yang sama-sama menguntungkan. Nah, untuk relokasi pedagang ini masih sementara, nanti akan ditempatkan di sebelah pinggir jalan besar sehingga bisa lebih mudah menjangkau konsumen dan bisa meningkatkan taraf hidup para penggerak UMKM yang ada di sekitar Stadion Kanjuruhan tentunya. Masih banyak lagi yang perlu diperhatikan oleh manajemen PT Waskita Karya untuk segera melakukan hal yang nantinya akan digunakan untuk persiapan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 yang akan diselenggarakan oleh Pemkab Malang di Stadion Utama Kanjuruhan. Untuk hal ini, PT Waskita Karya tetap bersinergi dengan Abi Praya Berantas dan berupaya untuk menyelesaikan 100% Stadion Kanjuruhan ini pada akhir Desember 2024 mendatang, yang mana menggenapi perjanjian yang telah disepakati bersama, walaupun nanti ada sedikit adendum non struktural yang akan ada di akhir pengerjaan dari Stadion Kanjuruhan. Salah satunya yaitu untuk monumen peringatan tragedi Kanjuruhan, yang di situ nanti akan ada semacam tugu monumen dan beserta tulisan para korban. Nama-namanya akan tertera di situ untuk teman-teman bisa berkirim doa ataupun sekedar untuk melakukan napak tilas terhadap apa yang sudah terjadi pada Stadion Kanjuruhan di tanggal 1 Oktober 2022 lalu, yang menelan korban sebanyak 135 nyawa beserta ratusan yang terluka lainnya. Ini sebagai salah satu peringatan bagi PSSI dan operator Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola diharuskan untuk memenuhi SOP keselamatan seluruh perangkat pertandingan, yang artinya nanti menjamin semua yang ada dalam stadion maupun di luar stadion ini aman dan nyaman. Rivalitas hanya sebatas di atas lapangan dan tanpa harus menggunakan jalur kekerasan di luar lapangan ketika ada yang tidak beres. Semuanya ada jalurnya, jangan menggunakan kekerasan. Ini sudah tahun 2024, bukan lagi zaman untuk anarkisme berkembang di
negeri tercinta ini. Kalau bukan mulai dari kita, lantas siapa lagi? Kalau bukan dari diri kalian, lalu menunggu siapa lagi? Seperti itulah sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan melalui video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan lanjutan dari apa yang Mimin sampaikan dalam video ini. Sedangkan untuk pemasangan single seat sendiri masih belum selesai menyeluruh di dalam Stadion Kanjuruhan, terutama di tribun ekonomi. Lalu untuk muka dari Kanjuruhan sendiri masih terpampang seperti yang ada di dalam layar handphone teman-teman semua. Seperti yang ada dalam video ini masih tetap seperti itu, nanti akan Mimin pantau perkembangannya setiap saat. Sedangkan yang di bagian timur itu sudah tertutup oleh bata ringan atau hebel berwarna putih. Nantinya itu digunakan untuk apa? Silahkan nanti tunggu update Mimin di video selanjutnya. Terlepas dari kontroversi yang terjadi mengenai besarnya anggaran di Stadion Kanjuruhan ini, nanti akan Mimin bahas di langganan channel karena memang ini sedikit sensitif, jadi tidak bisa Mimin sampaikan secara langsung di tempat yang umum. Jadi harus di tempat yang khusus, yaitu di video berlangganan di channel ini. Jadi pastikan teman-teman segera bergabung dan manfaat yang akan didapat silakan dirasakan setelah bergabung. Nanti informasinya akan lebih detail, lebih tajam, dan lebih mengena terhadap apa yang sedang terjadi dalam Stadion Kanjuruhan maupun di dalam manajemen Arema FC. Akan Mimin sedikit sampaikan bocorannya. Banyak hal yang akan didapatkan nantinya, jadi buruan gabung bagi teman-teman yang belum bergabung pada channel ini. Mimin rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atensinya yang sudah menyelesaikan video ini sampai akhir. Jangan lupa tunggu update Mimin selanjutnya hanya di channel ini. Nekat Ulin mengabarkan ini dari Kabupaten Malang. See you next time.